Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Suci kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu.
Roma 6 ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau kita memperhatikan akan surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat di kota-kota tertentu, maka seringkali Paulus tidak menyebutkan hanya satu nama yang dituju. Dia bahkan menyebutkan akan beberapa nama yang sepelayanan dengan dia, atau kemudian dia menyampaikan pesan kepada orang tertentu atau sekelompok orang tertentu. Dalam hidup pelayanan Paulus, ada nama demi nama yang membantu pelayanan Paulus. Tetapi juga disebutkan ada beberapa nama yang mengganggu pelayanan Paulus. Dengan kita memperhatikan akan karakter siapa-siapa yang ada di sekitar Paulus, kalau kemudian kita melihat latar belakang hidupnya, lalu mengalami perubahan besar karakternya setelah mengikuti pelayanan Paulus, maka kita bisa melihat bahwa orang-orang ini mengalami pembaharuan dan perubahan oleh karena Tuhan melalui hidup Paulus. Salah satu contohnya adalah Timotius. Timotius dikenal sebagai seseorang yang masih muda yang melayani bersama-sama dengan Paulus. Timotius yang masih muda ini dipercaya oleh Paulus. Dia mendampingi Paulus ketika perjalanan misi Paulus yang kedua di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, 17, dan 18. Dia diutus untuk menolong jemaat di Korintus untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam hidup jemaat. Sekali lagi, Timotius adalah seseorang yang masih muda yang mau dibangun oleh Tuhan bersama-sama dengan Paulus. Timotius juga dikenal sebagai pemimpin gereja di Efesus. Di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dan ada satu pencapaian yang menarik dalam hidup Timotius. Ketika Paulus menuliskan surat penggembalaan kepada jemaat-jemaat di beberapa kota, Timotius disebut sebagai sumber dari suratnya. Salah satu contohnya adalah 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang pertama, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika dengan menyebutkan dua orang, Silvanus dan Timotius. Contoh yang lain lagi adalah Filemon pasal yang pertama ayat yang pertama. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Saudara, kita belajar ada nama-nama tertentu dengan latar belakang dan sejarah tertentu yang mendampingi akan pelayanan Paulus. Timotius muda ini dilatih, diajar oleh Paulus untuk melayani dengan segenap hati. Dan kali ini kita akan belajar ada satu nama orang yang mendampingi Paulus yang bernama Onesimus. Onesimus adalah budak dari Filemon. Onesimus melakukan satu kesalahan dan kemudian lari dari tuannya Filemon. Onesimus dalam pelariannya kemudian bertemu dengan Paulus dan kemudian dilayani oleh Paulus. Onesimus bertobat kemudian menjadi murid Paulus. Dia lebih mengenal Tuhan Yesus dan dia mulai belajar tentang mengasihi Tuhan
melalui pelayanan kepada jemaat. Dan kemudian Onesimus pun melayani bersama-sama dengan Paulus. Dia dengan rekan-rekan Paulus yang lain melayani dengan segenap hati. Onesimus yang tadinya adalah seorang budak tetapi kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, sikapnya dari seorang budak manusia menjadi hamba Tuhan, mengubahkan karakter-karakter Onesimus yang tadinya pemberontak, melakukan kesalahan dan tidak bertanggung jawab karena dia lari dari tuannya Filemon, menjadi seorang hamba yang mau melayani, yang menghargai, yang menghormati akan tatanan dalam masyarakat, termasuk menghormati siapa atasannya, siapa tuannya, dan siapa yang memimpin pelayanannya. Kolose pasal yang keempat ayat yang ketujuh mulai. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ayat yang ke-9. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Dari Kolose 4 ayat ke-7 sampai ke-9 ini kita tahu ada dua nama yang disebutkan oleh Paulus, yaitu Tikhikus dan Onesimus. Mereka berdua membantu pelayanan Paulus. Dan mari kita perhatikan ada hal yang menarik dalam hidup Onesimus. Sebelum kita melihat akan kehidupan Onesimus lebih jauh, saya mau mengingatkan semua kita bahwa ada masa demi masa yang menguji akan karakter kita. Ada masa atau suatu kejadian yang membentuk akan karakter kita. Dan ujian atas karakter itu bisa datang tiba-tiba, bisa datang dari kondisi atau sesuatu atau seseorang yang kita tidak duga. Tetapi kalau kita ini mau bergantung kepada Tuhan, mau diajari sebagai murid Tuhan, maka kejadian, orang, atau apapun yang menguji iman kita justru akan membuat iman kita semakin kuat, semakin dalam akarnya. Tetapi kalau kita menolak untuk ujian karakter itu datang dalam hidup kita, maka kita menjadi anak-anak gampang. Bukan anak-anak yang bertumbuh dewasa, yang mengenal kebenaran dan terbangun akan prinsip hidupnya. Dan kita akan lihat surat Paulus kepada Filemon ini salah satu yang dalam tanda petik menjadi ujian untuk Filemon. Filemon pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Filemon ayat yang keempat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ayat yang ke-7. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu, aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku.
Ayat yang ke-13, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ada yang menarik di sini yaitu bahwa posisi Filemon adalah rekan pelayanan Paulus. Paulus sebenarnya memiliki rencana untuk meminta Filemon menemaninya dalam penjara. Tetapi kemudian Onesimus, hamba Filemon ini yang sudah bertobat, menemani Paulus dalam penjara. Bahkan di dalam Kolose pasal yang keempat yang kita baca tadi, kita tahu bahwa Onesimus juga melayani akan jemaat-jemaat yang lain. Filemon ayat yang ke-13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ayat yang ke-14. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Filemon ayat yang ke-15 dan 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Surat Paulus kepada Filemon ini menjadi dalam tanda petik ujian buat Filemon, dan saya percaya dengan pengerjaan Tuhan Roh Kudus dan kasih Kristus di dalam hidup Filemon, maka Onesimus diterima oleh Filemon dengan segenap hati. Belajar apa dari hal ini, saudara? Mari kita membuka diri terhadap pembentukan karakter dalam hidup kita. Mari terus bertumbuh menjadi seperti Kristus, dan mari izinkan ujian apapun melalui apapun membawa kita menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan, membuat kita semakin melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita, maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.